Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Salsabila dari PAI 6C akan menjelaskan mengenai adab membaca Al-Quran dan berdoa. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan doa adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakannya, tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus dengan adab yang baik. Adab tersebut bertujuan agar ibadah yang dilakukan menjadi lebih khusyuk, bernilai, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian adab. Adab adalah tata krama atau etika dalam berperilaku sesuai ajaran Islam, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab bertujuan agar setiap perbuatan dilakukan dengan sopan, benar, dan penuh penghormatan sehingga bernilai ibadah. Adab membaca Al-Quran. Berikut beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Saat membaca Al-Quran, niat kita harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji orang lain. Kedua, berwudu sebelum membaca. Berwudu bertujuan untuk menjaga kesucian diri ketika memegang dan membaca Al-Quran. Ketiga, membaca ta'awudz dan basmalah. Sebelum membaca Al-Quran, dianjurkan membaca ta'awudz untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, lalu membaca basmalah. Keempat, membaca dengan tartil. Al-Quran sebaiknya dibaca dengan perlahan, jelas, dan sesuai tajwid agar bacaan lebih baik dan mudah dipahami. Kelima, memilih tempat yang bersih. Tempat yang bersih dan nyaman membantu kita lebih fokus dan khusyuk ketika membaca Al-Quran. Keenam, menghadap kiblat jika memungkinkan. Menghadap kiblat termasuk bentuk penghormatan saat beribadah. Ketujuh, membaca dengan khusyuk. Saat membaca Al-Quran, kita harus fokus dan tidak bermain-main agar hati lebih tenang. Kedelapan, memahami makna atau tadabbur. Membaca Al-Quran tidak hanya sekadar membaca hurufnya, tetapi juga memahami isi dan pesan yang terkandung di dalamnya. Kesembilan, menjaga sikap sopan. Ketika membaca Al-Quran, kita harus menjaga perilaku, seperti tidak bercanda berlebihan atau berbicara yang tidak penting. Adab berdoa. Selain membaca Al-Quran, berdoa juga memiliki adab yang perlu diperhatikan. Pertama, niat yang ikhlas. Doa dilakukan semata-mata untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memulai dengan pujian kepada Allah. Sebelum berdoa, kita dianjurkan memuji Allah terlebih dahulu. Ketiga, membaca syalawat kepada Nabi. Syalawat menjadi salah satu adab agar doa lebih baik dan penuh keberkahan. Keempat, mengangkat tangan. Mengangkat tangan menunjukkan sikap rendah hati dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, berdoa dengan khusyuk. Doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Keenam, yakin akan dikabulkan. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya bahwa Allah akan mendengar dan mengabulkan doa hambanya. Ketujuh, tidak tergesa-gesa. Saat berdoa, kita tidak boleh terburu-buru dan harus bersabar. Kedelapan, menggunakan bahasa yang baik. Doa sebaiknya diucapkan dengan kata-kata yang sopan dan baik. Hikmah membaca Al-Quran dan berdoa dengan adab. Ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh jika membaca Al-Quran dan berdoa dengan adab yang baik. Pertama, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kedua, hati menjadi lebih tenang dan damai. Ketiga, dapat menambah keimanan. Keempat, membuat kita lebih dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, doa yang dipanjatkan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Contoh penerapan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya membaca Al-Quran setelah salat dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar agar ilmu yang didapat menjadi berkah. Selain itu, ketika berdoa kita juga harus menjaga sikap, tidak bercanda, dan tetap sopan. Hal-hal sederhana seperti ini menunjukkan bahwa kita menghormati ibadah yang sedang dilakukan. Kesimpulan, membaca Al-Quran dan berdoa harus dilakukan dengan adab yang baik, seperti niat ikhlas, suci, dan khusyuk. Dengan begitu, ibadah menjadi lebih bernilai, hati lebih tenang, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.